Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Litigasi TV, channel yang membahas tentang hukum dari segi teori maupun praktek. Tentunya sangat berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum maupun praktisi hukum dan masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang hukum. Pada kesempatan kali ini kita memasuki segmen bedah kasus. Di sini kita akan menyajikan suatu kasus yang nantinya akan dibahas secara hukum dan apa upaya hukum yang cocok dan tepat di dalam kasus tersebut. Pembahasan kali ini yaitu tentang pencemaran nama baik, tetapi terdapat tindak pidana penipuan dan penggelapan. Ceritanya begini, ada seseorang bernama Bapak Jiwo, ini tentu saja nama samaran. Bapak Jiwo menerima sejumlah uang dari seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Nah, kemudian uang tersebut yang diterima Bapak Jiwo ini melalui transfer bank ditujukan untuk mengurus pencalonan agar calon kepala daerah ini dicalonkan oleh satu parpol yang dituju. Misalnya parpol A saja kita bilang. Nah, kemudian Bapak Jiwo memiliki teman. Nah, temannya ini mengaku bahwa dia adalah seseorang yang dekat dengan pengurus partai tertentu, atau dia mengaku memiliki jabatan strategis untuk meluluskan calon kepala daerah dari parpol tersebut. Nah, berjalan waktu, kemudian waktu pendaftaran calon kepala daerah sudah akan berakhir, ternyata calon kepala daerah ini atau cakada kita singkat ya, gagal untuk dicalonkan dari parpol yang dituju tersebut. Nah, kemudian cakada tersebut tentunya meminta kepada Pak Jiwo, karena dia kenal dengan Pak Jiwo, dia menghubungi Pak Jiwo agar mengembalikan uang yang telah diserahkannya tersebut. Namun selang beberapa waktu, Pak Jiwo menolak karena dia mengaku uang tersebut telah ia pergunakan sebagai urusan parpol tersebut. Pak Jiwo menolak menyerahkan atau mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut sudah habis untuk keperluan operasional aku Pak Jiwo. Nah, kemudian cakada tersebut tidak terima dan meminta atau mendesak Pak Jiwo untuk mengembalikan uang tersebut. Tapi tetap saja Pak Jiwo tidak atau menolak untuk mengembalikan uang tersebut. Kepala daerah lalu mendatangi rumah Pak Jiwo, tapi tidak ada Pak Jiwo. Nah, kemudian dia melontarkan kata-kata yang menurut Pak Jiwo, kata-kata tersebut menghina dan mencemarkan nama baik di hadapan tetangga-tetangga Pak Jiwo. Apa yang dia lontarkan? Yaitu si Jiwo itu penipu. Dia sudah menggelapkan uangku. Inilah kalimat yang dilontarkan di hadapan tetangga-tetangga Pak Jiwo. Kemudian Pak Jiwo berkeinginan untuk melaporkan si calon kepala daerah tersebut karena dituduh oleh Pak Jiwo melanggar atau melakukan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Nah, disinilah akan kita bahas apakah ini dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik atau tidak. Sahabat setia Litigasi TV, kita lihat dari kasus tersebut, kemudian kita komparasikan dengan ketentuan pasal pencemaran nama baik yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Tentunya ada di pasal 310 ayat 1 KUH Pidana. Kalau kita akan mengkaji, maka kita akan kaji unsur pasal dari 310 ayat 1 KUH Pidana tersebut. Yang pokok ada 3 unsur. Yang pertama, menyerang kehormatan atau nama baik. Unsur yang kedua, menuduh dengan sesuatu hal atau perbuatan. Yang ketiga, agar tersiar atau agar diketahui secara umum.
Nah, inilah 3 unsur yang dapat mengukur apakah sesuatu perbuatan melanggar pasal 310 ayat 1 tersebut atau tidak. Dari unsur pasal yang sudah kita sebutkan tadi, maka akan kita nilai apakah kata-kata yang dilontarkan oleh kepala daerah tersebut memenuhi unsur pasal 310 ayat 1 KUH Pidana tersebut. Mari kita nilai secara bersama-sama. Kalimatnya adalah, si Jiwo itu penipu, dia sudah menggelapkan uangku. Inilah yang kita ukur. Nah, kita ukur dari kata-kata penipu. Kemudian satu, yang kedua, menyebutkan nama seseorang. Yang ketiga, menggelapkan uang. Nah, dari kata-kata penipu dan menggelapkan uang tersebut, maka tentunya ketika dilontarkan kata-kata tersebut dapat merusak kehormatan, merusak nama baik. Artinya kata-kata penipu, kata-kata menggelapkan uang itu adalah kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tercela, kata-kata hinaan atau tuduhan. Kemudian kata-kata tersebut membuat seseorang yang dituju menjadi tercela, yang awalnya dihormati di hadapan tetangga, yang awalnya dihormati di hadapan masyarakatnya, mendapat tempat di hati masyarakat, mendapat penilaian baik di tengah-tengah masyarakat, menjadi buruk karena ada kata-kata yang bersifat tercela tadi, yaitu tadi penipu dan menggelapkan uang. Tentunya saja ketika kita, sahabat-sahabat setia litigasi, dibilang atau dituduh sebagai penipu atau dituduh menggelapkan uang, kita merasa tercela, nama baik kita merasa terganggu, kehormatan kita menjadi rusak di hadapan orang lain. Nah, ini satu hal. Inilah yang disebut dengan mencemarkan atau menyerang kehormatan dan nama baik. Tentunya kemudian unsur menuduh sesuatu hal atau perbuatan. Nah, itulah tadi. Menuduh itu tadi yang masuk dalam kata-kata si Jiwo menggelapkan uangku. Nah, ini sudah suatu tuduhan, suatu fitnah yang dilontarkan sehingga terkategori masuk ke dalam unsur pasal 310 ayat 1 KUH Pidana tersebut. Nah, kemudian unsur yang selanjutnya agar tersiar, agar diketahui umum. Nah, ini akan kita lihat di mana tempatnya dilontarkan. Apakah di hadapan umum atau di tempat yang tertutup. Nah, jika kata-kata tersebut diutarakan di hadapan umum sehingga diketahui oleh umum atau khalayak ramai, maka hal itu memenuhi unsur seperti yang dimaksud di dalam unsur yang ketiga. Jika kata-kata tersebut dilontarkan di tempat tertutup, maka ini tentu saja tidak memenuhi unsur pasal. Misalnya saja kita berkata-kata sendiri atau di tempat tertutup yang tidak diketahui orang, maka ini tidak memenuhi unsur diketahui atau untuk disiarkan secara umum. Jadi berdasarkan unsur pasal 310 ayat 1 KUH Pidana, maka kalimat yang diutarakan oleh calon kepala daerah tersebut terkategori atau terkualifikasi melanggar pasal 310 ayat 1 KUH Pidana tentang pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan seseorang. Tetapi ingat bahwa dalam pasal ini hanya dikenakan sanksi pidana 9 bulan penjara maksimal. Sahabat setia Litigasi TV, nah inilah menurut kami bahwa kata-kata tersebut adalah kata-kata yang dapat menyerang kehormatan Pak Jiwo sehingga terkualifikasi melanggar pasal 310 ayat 1 KUH Pidana. Nah, tentunya jika Pak Jiwo ingin membuat laporan pengaduan ke pihak yang berwajib, maka menurut kami tindakan dari Cakada tersebut telah memenuhi unsur pidana
pasal 310 ayat 1 KUH pidana. Sahabat litigasi, namun demikian perlu ada pertimbangan, perlu ada pemikiran. Apa yang harus dipikirkan? Yakni Pak Jiwo harus mengkaji sebelumnya tentang penerimaan uang yang dia terima dari calon kepala daerah tersebut melalui transfer bank. Nah, ini harus dipertimbangkan karena penerimaan uang tersebut telah ada buktinya, yaitu berupa transfer bank. Kemudian tujuan uang tersebut untuk mengurus pencalonan menjadi kepala daerah. Nah, ternyata gagal. Ini menurut kami bahwa bertendensi melanggar pasal 372, 378 KUH pidana tentang penipuan penggelapan. Di mana dari pasal 372, 378 tentang penipuan penggelapan ini lebih berat ancaman hukumannya dibanding pasal 310 ayat 1 KUH pidana tentang pencemaran nama baik yang sudah kita terangkan sebelumnya. Di pasal 310 itu hanya maksimal 9 bulan, sedangkan 372, 378 KUH pidana diancam dengan hukuman pidana penjara selama maksimal 4 tahun. Nah, ini berat. Kemudian pasal 372, 378 KUH pidana termasuk menjadi pasal yang dikategorikan dapat dilakukan tindakan penahanan pada saat proses hukum berjalan. Pada proses penyidikan misalnya, maka tersangkanya dapat dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan. Kemudian, sedangkan pasal 310 ayat 1 tersebut tidak dapat karena ancaman hukumannya sangat rendah dan tidak termasuk pada pasal yang dapat dilakukan penahanan seperti yang dimaksud dalam pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Ini yang perlu dipikirkan. Nah, di sini perlu kita kaji apakah perbuatan menerima uang ini memenuhi unsur penipuan dan penggelapan. Nah, maka tentu saja yang pertama yang perlu dikaji bahwa penerimaan uang itu sudah terpenuhi buktinya adanya penyerahan melalui transfer bank. Itu satu. Yang kedua, dalam penggelapan, penyerahan uang atau perpindahan uang itu dari calon kepala daerah kepada Pak Jiwo itu bukan karena kejahatan. Kemudian ada perpindahan uang dan memang uang tersebut diterima oleh Pak Jiwo sehingga Pak Jiwo tidak bisa memungkiri uang tersebut tidak dia terima. Kemudian yang perlu kita kaji di dalam pasal 378-nya yaitu tentang penipuan. Di sini penipuan itu adalah adanya bujuk rayu, adanya janji-janji palsu, adanya martabat palsu, adanya rangkaian kebohongan. Nah, apakah perbuatan Pak Jiwo sebelum menerima uang tersebut terdapat kata-kata bohong, terdapat janji-janji palsu, terdapat rangkaian kebohongan? Nah, ini tentunya kalau kita kaji ya, tentunya tidak mungkin seseorang calon kepala daerah menyerahkan uang kepada seseorang yang lain, dalam hal ini Pak Jiwo, tanpa ada faktor-faktor, tanpa ada janji-janji, tanpa ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan sebelumnya. Contohnya misalnya, untuk meyakinkan kepala daerah menyerahkan uang tersebut, Pak Jiwo mengatakan bahwa dia memiliki teman yang dekat dengan pimpinan parpol, atau dia memiliki teman yang notabene adalah pengurus parpol, padahal tidak. Nah, dia mengatakan bahwa dia mempunyai teman yang bisa meluruskan atau menentukan seseorang dicalonkan di dalam partai tersebut, padahal tidak. Nah, inilah sebuah rangkaian kata-kata bohong,
Nah, kemudian janji palsunya apa? Dengan menyerahkan uang, maka seseorang tersebut akan dicalonkan oleh parpol yang dituju. Nah, inilah sebagai faktor-faktor penyebab sehingga calon kepala daerah tersebut tergerak, terpengaruh menyerahkan uang tersebut kepada Pak Jiwo. Nah, dari uraian tersebut tentunya pasal 372, 378 tentang penggelapan dan penipuan dapat dituduhkan kepada Pak Jiwo, sehingga berpotensi juga calon kepala daerah melaporkan Pak Jiwo kepada pihak kepolisian. Nah, jadi jika nantinya benar Pak Jiwo melakukan proses hukum dengan membuat laporan pencemaran nama baik kepada kepolisian terhadap kepala daerah, maka tentunya calon kepala daerah ini tidak mau dirinya terserang sendiri dengan laporan tersebut. Pastinya atau dapat kita duga atau dapat kita perkirakan calon kepala daerah tersebut akan membuat laporan kepada pihak kepolisian. Nah, sahabat setia Litigasi TV, inilah yang harus kita perhatikan ketika kita akan membuat laporan polisi. Artinya kita mengkaji dulu peluang, kita mengkaji terlebih dahulu kekuatan kita, apakah bukti-buktinya, ataukah ada peluang kita dilaporkan balik oleh lawan kita. Oke, sahabat setia litigasi, inilah paparan kita dari contoh kasus yang sudah kita tentukan. Kita sudah membahas secara bersama-sama. Tentunya ada kekurangan dan lain sebagainya, ataupun jika ada yang dipertanyakan, sahabat boleh mengisi komentar di bawah ini untuk nantinya kita bahas secara bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.